Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 Studi Independen Bersertifikat GNIK. Saat ini kami akan menjelaskan mengenai siapa-siapa saja sih pemimpin-pemimpin di dunia yang memiliki integritas yang bisa kita contoh. Baik, yang pertama adalah Presiden kita di Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau adalah presiden yang menjabat dari tahun 2014 sampai sekarang, sudah 2 periode, dan menurut saya integritas beliau adalah beliau itu berani untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk kebaikan Indonesia walaupun itu ditentang oleh negara-negara atau organisasi-organisasi besar dunia. Nah, kebijakan beliau yang beliau keluarkan itu adalah beliau melarang adanya ekspor nikel atau bahan-bahan tambang mentah dari Indonesia diekspor begitu saja ke luar negeri. Beliau meminta bahwa para investor itu jika mereka mau memanfaatkan bahan tambang dari Indonesia, mereka harus membuka smelter atau membuka industri tersebut untuk mengolahnya di Indonesia dan baru diekspor ke luar negeri. Hal tersebut untuk dilakukan untuk apa? Hal tersebut dilakukan untuk menambah nilai dari bahan tambang Indonesia agar nilainya itu semakin bertambah dan perekonomian Indonesia itu semakin maju. Tentu saja integritasnya di sini adalah apa? Beliau itu berani menetapkan kebijakan yang kontroversial, yang bahkan tidak berani dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang dahulu, dan beliau itu berani untuk melawan tantangan dari Uni Eropa yang melaporkan, yang menggugat beliau itu ke World Trade Organization atau WTO. Seperti itu. Beliau melakukan apa yang menurut beliau itu terbaik untuk perekonomian Indonesia secara jangka panjang dan bukan hanya menguntungkan Indonesia di jangka pendek saja. Seperti itu. Oleh karena hal itu, beliau itu, kinerja beliau, integritas beliau itu diakui oleh banyak negara. Beliau diakui bahwa sebagai seorang pemimpin yang paling sulit untuk disetir atau dikendalikan oleh negara lain. Beliau itu sangat independen dan beliau sangat memikirkan bagaimana perkembangan dari perekonomian dan juga kemajuan dari Indonesia secara jangka panjang sampai masa depan dan bukan hanya di saat ini saja. Jadi yang kita harus contoh dari beliau adalah keberanian beliau untuk menetapkan atau mengambil keputusan yang sulit untuk kebaikan organisasi kita, dalam hal ini adalah Indonesia, walaupun hal tersebut ditentang oleh banyak negara dan juga organisasi-organisasi besar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverizet Dugi Syahputra dan kali ini saya akan memberikan contoh tentang pemimpin-pemimpin yang berintegrasi. Di sini saya punya contoh yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso. Sebelum itu saya akan memberikan singkat tentang siapa itu Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Imam Santoso merupakan pria kelahiran Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921 dan beliau merupakan seorang kepala Polri pada tahun 1968. Jenderal Hugeng merupakan salah satu polisi yang berintegritas. Banyak kisah-kisah tentang sosok Hugeng yang tindakannya sangat menunjukkan bahwa dia itu mempunyai kualitas integritas yang baik. Salah satu contohnya yaitu tentang tindakannya yang mengabaikan perabotan pemberian dari seorang pengusaha dari Medan. Saat itu Jenderal Hugeng baru saja menjabat sebagai kepala polisi di Medan dan sang pengusaha tahu ada kepala polisi yang baru dan segera mengiriminya perabotan rumah lengkap.
Hogeng yang mendapat kiriman itu langsung menolak dan mengembalikannya. Setelah itu juga Hogeng juga pernah meminta istrinya untuk menutup toko bunga, padahal toko bunga itu tengah laris dan menjadi penopang hidup keluarga. Hogeng khawatir yang membeli bunga itu pihak yang berurusan dengan imigrasi sehingga tidak adil untuk membeli atau toko bunga lainnya. Hogeng pada tahun 1968 Jenderal Hogeng yang di Kapolri, dan pada tahun 1971 Jenderal Hogeng berhenti dari jabatan Kapolri. Dia sempat juga ditawari menjadi seorang duta besar, tapi dia menolak dengan alasan dia seorang polisi dan bukan seorang politikus. Dari penjelasan singkat yang telah saya sampaikan, saya mendapat mendapatkan pelajaran tentang sifat-sifat yang dimiliki Jenderal Hogeng. Salah satunya yaitu jujur tanpa kompromi. Jenderal Hogeng tidak mempan disuap. Barang-barang mewah yang merupakan pemberian dari pengusaha, bandar judi dan sebagainya itu dikembalikan, bahkan dilempar keluar. Dia berprinsip bahwa lebih baik hidup melarat daripada hidup menerima suap atau korupsi. Prinsip itulah yang membuat Jenderal Hogeng menjadi sosok yang sangat berintegritas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Ningrum dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Mengenai tugas Genika yang diberikan tentang mencari tokoh yang memiliki integritas, saya memilih tokoh DRS Mohatta. DRS Mohatta merupakan wakil presiden pertama yang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Beliau bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Beliau juga menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar setelah berhenti menjadi wakil presiden. DRS Mohatta khawatir uang pensiunnya tak mampu membiayai perawatan rumah. Salah satu kisah yang membuat kita mengenal sosok Mohatta itu tentang keinginannya membeli sepatu Beli. Sejak dahulu beliau menyimpan keinginan untuk membeli sepatu berharga mahal itu. Dia pun sampai menyimpan potongan kertas tentang sepatu Beli, namun hingga meninggal pada 14 Maret 1980, keinginan beliau untuk membeli sepatu itu tak terwujud. Beliau memilih hidup sederhana. Lalu contoh perilaku DRS Mohatta dengan sikap kesederhanaan yang dimilikinya. Yang pertama, menolak menerima suap. Saat dia meminjam uang untuk berobat, DRS Mohatta langsung mengembalikan uang tersebut. Lalu beliau menolak hadiah mobil mewah. Beliau juga bersikap hati-hati dalam mempergunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. Serta beliau mewujudkan generasi anti korupsi. Pada tanggal 31 Januari 1970 telah dibentuk Komisi 4 yang bertugas mengusut masalah korupsi. Lalu DRS Mohatta telah diangkat menjadi penasihat presiden dalam masalah pemberantasan korupsi. Termasuk subkomponen integritas manakah sikap DRS Mohatta ini? Menurut saya dari perilaku integritas yang dimiliki oleh DRS Mohatta termasuk komponen integritas profesionalisme. Karena dengan sikapnya yang sederhana, beliau tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya. Seperti dengan sikap kesederhanaannya, beliau tidak menerima suap, menolak hadiah mobil mewah, bahkan beliau mewujudkan generasi anti korupsi dengan menjadi penasihat presiden dalam masalah pemberantasan korupsi pada 31 Januari 1970. Kenapa patut kita contoh perilaku dari DRS Mohatta? Karena dengan dunia kita sekarang ini masih banyak orang-orang korupsi, seperti artis-artis, bahkan pemerintah pun juga terkena kasus korupsi. Sehingga dengan adanya contoh integritas yang dimiliki oleh DRS Mohatta, kita dapat belajar bahwa dengan kita memiliki sikap yang sederhana, pasti kita dapat mengatasi masalah apapun dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratista Widiatna. Saya dari kelompok 11. Kali ini saya akan menguraikan tentang kepemimpinan integritas dan saya akan memberikan satu contoh tokoh sebagai pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Beliau adalah
Bapak Ridwan Kamil. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Beliau sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dilihat dari perkembangan beliau dari Wali Kota Bandung menjadi Gubernur, pasti ada pertimbangan terhadap sikap integritas beliau yang tinggi. Nah, untuk contoh konkretnya, saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Bandung, beliau membuat suatu sistem yang dinamakan aplikasi e-budgeting, di mana di situ mengunci perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bandung. Di situ untuk pencegahan terhadap tindakan pelanggaran integritas ASN pemerintah Kota Bandung. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang jujur, di mana beliau tidak ada intervensi dengan partai dan beliau melayani masyarakat dengan ikhlas dan dengan kesabaran, karena beliau tahu masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bapak Ridwan Kamil patut dijadikan tokoh pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yeni Novitasari dari kelompok 11. Di sini ingin menguraikan terkait perilaku apa saja yang perlu kita contoh dari integritas para pemimpin di sekitar kita seperti itu. Nah, di sini saya bukan menyebutkan terkait mungkin Mark Zuckerberg atau Bill Gates atau presiden kita sekarang yakni Joko Widodo, tetapi di sini saya akan menguraikan terkait perilaku integritas yang perlu kita pelajari dari tokoh yang sudah saya tampilkan di layar ya. Jadi tokoh ini bernama Albert Schweitzer. Nah, Albert Schweitzer ini siapa sih? Jadi Albert Schweitzer merupakan salah satu tokoh filantropi di dunia yang beliau ini juga berprofesi sebagai musikus, teolog, dokter, dan juga sebagai dosen. Nah, jadi perilaku integritas yang dapat kita contoh dari Albert Schweitzer ini, yakni yang pertama itu merujuk pada komponen integritas pada SKNNI sendiri, yakni membangun hubungan dan juga integritas perilaku. Jadi yang Albert Schweitzer lakukan ini sewaktu kecil, ketika dia ini berangkat sekolah, kemudian karena beliau dari golongan yang berada, mungkin beliau memakai pakaian yang mewah, kemudian sepatu, dan terlihat dari orang yang benar-benar berada seperti itu. Tapi ketika beliau ini melihat teman-teman di sekolahnya yang memiliki hal yang berbeda dari beliau, Albert Schweitzer ini akhirnya memutuskan untuk tidak akan pergi ke sekolah dengan memakai pakaian yang seperti gunakan pada waktu sekolah di hari pertama seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh bahwa beliau ini benar-benar menghargai dan mempunyai integritas atas keadaan yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua di sini dapat dipelajari juga bahwa awalnya sebelum mempunyai profesi sebagai dokter, Albert Schweitzer ini mempunyai profesi sebagai musikus, teolog, dan juga dosen. Nah, beliau ini mengajar sebagai dosen di Afrika. Tetapi ketika di Afrika, beliau ini melihat suatu kondisi bahwa di Afrika memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, karena beliau ini memiliki jiwa empati yang cukup tinggi ya, jadi beliau dengan kesadaran yang penuh, dia banting setir untuk menjadi dokter. Nah, di sini yang perlu kita pelajari benar-benar perlu kita pelajari, karena beliau ini melihat keadaan yang sangat-sangat di luar ekspektasinya. Ini tidak hanya mengeluh dan mempertanyakan apa yang terjadi, tetapi beliau mengambil sikap dan aksi nyata atas kejadian tersebut, berupa dia akan menjadi dokter untuk mengentaskan kemiskinan di daerah itu seperti itu. Nah, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Johanna Juventia, bisa dipanggil dengan Tia. Saya berasal dari kota Pekalongan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang.
Dan pada tugas GNIK kali ini, saya akan memberikan contoh pemimpin yang memiliki integritas tinggi, salah satunya yaitu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Saat menjabat sebagai Menteri Perikanan, beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penolakan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Selain itu, beliau juga menolak pengeksporan benih lobster. Beliau tidak ingin kekayaan laut Indonesia dicuri begitu saja oleh kapal-kapal asing. Walaupun beliau mendapatkan respon negatif dari banyak pihak, akan tetapi beliau tetap mempertahankan peraturan tersebut demi bertumbuhnya perekonomian Indonesia, terutama pada bidang perikanan dan kelautan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, saya Lovita Rilaturi Rahayu Febriana dari kelompok 11 akan memberikan salah satu contoh tokoh yang memiliki integritas tinggi, yaitu Haji Agus Salim. Pada tahun 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah di konsulat Belanda. Di sanalah beliau memperdalam ilmu agama Islam, diplomatik, dan beberapa bahasa asing. Misalnya bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Jepang, dan tentu saja bahasa Arab. Kiprah Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan dimulai bersama Serikat Islam atau SI pada tahun 1915. Saat menjadi anggota Pokrat periode 1921 hingga 1924, beliau dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Kiprahnya lantas berlanjut di Young Islamic Bond atau GIB. Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis. Ia sempat berkiprah bersama Harian Neraca, Hindia Baru, dan mendirikan surat kabar Fajar Asia. Nilai integritas dari Haji Agus Salim yang dapat dicontoh yaitu bisa berdamai dengan kemelaratan. Pasalnya, dahulu keluarga Agus Salim hidup dalam kesederhanaan. Anak-anaknya memakai pakaian yang seadanya. Agus Salim tetap hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hidupnya. Sebuah kalimat dari diplomat Belanda Profesor Sherman Kohn mungkin menggambarkan sosok Agus Salim. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu bicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Mengapa sih kita perlu untuk memiliki nilai integritas? Karena dari nilai integritas itu merupakan gambaran diri kita dalam suatu organisasi di mana perilaku kita itu terlihat sehari-harinya. Nah, integritas itu dapat menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan pada diri kita sendiri, di mana dari integritas, seorang yang memiliki integritas ini biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, sehingga integritas ini penting dimiliki oleh seseorang karena integritas ini merupakan suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda dengan berbagai macam desakan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, seperti itu. Nah, integritas ini juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam suatu tindakan, nilai, ataupun metode dan prinsip dalam dunia kerja. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memberikan beberapa contoh pemimpin yang mencerminkan perilaku integritas dan hal-hal apa saja yang akan kami lakukan dari sekarang untuk membiasakan diri dalam berperilaku integritas di tempat kerja.
Baik, salah satunya yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin, SH, SUMIP, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD, adalah seorang politisi, akademisi, dan hakim berkebangsaan Indonesia. Mahfud MD adalah salah satu pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Beliau adalah sosok yang diopinikan publik tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak melakukan pelanggaran HAM, yang artinya beliau memiliki sikap yang tanggung jawab, memberi contoh yang baik, membela hal yang benar, jujur, dan dapat dipercaya, serta mampu berdiri di atas semua golongan. Lalu, hal yang akan saya lakukan untuk menunjang integritas yaitu rasa tanggung jawab mengenai apa yang akan saya lakukan dan apa yang telah saya lakukan. Dapat dipegang ucapan saya, mengakui semua kesalahan dan mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut, dapat memberikan contoh yang baik, serta selalu ada rasa ingin belajar dan mengembangkan diri yang tinggi. Saya akan menceritakan salah satu tokoh pemimpin yang mencerminkan perilaku integritas, yaitu Jenderal Sugeng Imam Santosa. Beliau adalah sosok polisi yang berintegritas, sosok polisi yang tidak bisa disuap, dan banyak kisah tentang sosok Bapak Sugeng seperti tentang tindakannya yang mengembalikan perabotan pemberian dari seorang pengusaha di Medan. Bapak Sugeng juga pernah meminta istrinya, Ibu Mary Ruslani, untuk menutup toko bunganya, padahal toko bunga itu tengah laris dan menjadi penumpang hidup. Karena Bapak Sugeng khawatir yang membeli bunga itu pihak yang berurusan dengan imigrasi, sehingga tidak adil untuk toko bunga lainnya. Pada tahun 1968, Bapak Sugeng diangkat menjadi Kapolri. Saat menjabat itu, beliau menolak kendaraan dinas sedan mewah. Beliau memilih sebuah jeep. Dan semasa beliau menjabat tak sungkan untuk turun ke jalan mengatur lalu lintas. 3 hal yang saya lakukan untuk membiasakan perilaku integritas di tempat kerja, yaitu sikap disiplin tepat waktu, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan tidak membiarkan stres mengontrol integritas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan kisah salah satu tokoh nasional yang menerapkan perilaku integritas dalam hidupnya, yaitu Bapak Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan seorang tokoh nasional yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Meskipun beliau pernah menjabat menjadi menteri di beberapa kabinet, kenyataannya beliau hidup dalam kesahajaan. Kesahajaan Haji Agus Salim inilah kemudian oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata prinsip Leiden is Legend yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singodimejo, di mana itu berarti memimpin adalah menderita. Penderitaan tersebut tidak harus berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaan beliau atau mendekati serba kekurangan serta kemiskinan. Meskipun begitu, tidak pernah sekalipun terpikir di benaknya untuk menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak yang tidak bermoral untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan kisah ini, setidaknya dapat kita ambil beberapa pelajaran berharga bahwa seorang pemimpin itu harus siap menderita. Seorang pemimpin itu harus siap mendahulukan orang lain, mendahulukan negaranya di atas kepentingan pribadinya. Bahkan, seorang pemimpin itu tidak boleh malu meskipun hidup dalam kesederhanaan. Malulah ketika kita sebagai pemimpin tapi mengambil apa yang tidak menjadi hak kita. Kemudian ada 3 hal yang perlu saya lakukan atau kita lakukan dari sekarang untuk membiasakan perilaku integritas di tempat kerja, yaitu pertama, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dengan bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, maka kita dapat membiasakan diri menjadi orang yang jujur dan terbuka atas kritik, saran maupun masukan yang tentunya membangun untuk pekerjaan kita selanjutnya. Kemudian menjaga pergaulan atau menjauhi lingkungan yang tidak berintegritas, karena lingkungan atau pergaulan ini secara tidak langsung atau lambat laun pasti akan turut mempengaruhi sifat dan karakter dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah perbaiki sikap dan cara bertindak, karena itu merupakan representasi dari diri kita. Tidak jarang orang lain menilai kita dari hal yang kecil yang kita terapkan, apalagi dalam dunia kerja nantinya kita berhadapan dengan banyak orang-orang baru yang tentunya berbeda dalam hal budaya maupun culture-nya. Di sini saya mengambil contoh Baharudin Lopa yang merupakan sosok lain dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi.
Lopa adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Dari kisah di atas, sikap integritas yang tercermin dari Baharudin Lopa adalah sikap tanggung jawabnya dan kejujurannya di mana beliau bersikap tegas tanpa pandang bulu dan menerapkan sikap anti korupsi. Dan 3 hal yang akan dilakukan untuk membiasakan sikap integritas menurut saya adalah bertanggung jawab atas kesalahan, menghormati pendapat orang lain, dan menghormati serta mengikuti kebijakan di organisasi atau kampus sebelum masuk ke ranah dunia kerja. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.